Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam ini tanggal 19 Januari 2024. Tanggal berjalan terus. Besok sudah hari Minggu. Minggu yang ketiga. Tanggal 20 Januari besok beribadah kepada Tuhan. Waktu begitu cepat. Biar hari demi hari kita melangkah dengan cepat juga bersama dengan Yesus. Biar makin hari kita makin dalam dengan Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu bersama saya untuk makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Karena kita orang berdosa, sebetulnya kita tidak punya arti apa-apa. Tapi karena anugerah Tuhan menjadi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan panggil kita menjadi orang yang benar. Dulu kita orang berdosa, dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, ini urapan baru menyertai Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Karena nanti kita baca Markus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Tuhan sembuhkan orang lumpuh, dan Matius pemungut cukai dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Demikian juga kita orang berdosa dipanggil, dipilih untuk ikut Yesus juru selamat kita. Amin. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil Tuhan, amin, haleluya. Tuhan yang panggil pilih kita menjadi orang benar, haleluya. Tuhan yang panggil pilih kita, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil, dipilih Tuhan, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 20 dikatakan demikian firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya dipanggil, dipilih untuk kemuliaan Tuhan, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, pilih kita semua, haleluya. Tuhan yang panggil, pilih kita, amin. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil, pilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaannya, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Aku dipanggil, dipilih Tuhan Yesus juru selamatku, untuk masuk di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku
pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosa salahku ya Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala-galanya. Tuhan Yesus luar biasa, kasih-Mu sempurna. Tuhan, pakailah hidupku ini untuk kemuliaan-Mu, sampai aku masuk ke surga. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan hari sampai satu malam ini tanggal 19 Januari 2024. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita sudah dibeli melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita tidak boleh egois kalau sudah kita milik Yesus. Yesus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, supaya hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kita hidup dari Kristus yang sudah membeli kita, yang sudah menebus dosa kita. Sehingga hidup ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois. Sekarang kita milik Yesus. Dan Tuhan mau supaya Tuhan mau pakai setiap kita. Dan kita hidup untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, Markus pasal 2 1-17. Orang lumpuh semua disembuhkan oleh Yesus. Dan orang berdosa, Matius pemungut cukai, dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Oh, luar biasa. Sama dengan kita. Kita adalah orang berdosa yang sebetulnya kita tidak ada arti apa-apa. Tapi hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita untuk menjadi kita anak-anak Tuhan Yesus. Mewarisi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kembali kepada firman. Saya mau baca Markus pasal kedua. Puji Tuhan. Rutin kita baca Alkitab. Ya? Seperti makan. Bapak Ibu rutin makan. Kalau tidak makan, mati kita. Demikian rohani kita mati kalau tidak diisi dengan firman Tuhan. Ya, Markus pasal 2 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Puji Tuhan. Saya hanya oleh rahmat anugerah Tuhan saya sudah 62 kali ke Israel, Kapernaum. Di situ di Kapernaum disebut the town of Jesus, Kapernaum ya, the town of Jesus, karena Yesus sering melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan ilahi di Kapernaum ya. Terbukti di sini juga nih. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar ia ada di rumah. Dan apa yang terjadi? Mari baca ayat kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus memberitakan firman Tuhan. Demikian mari kita semua, kita mau hidup seperti Yesus. Jangan lupa beritakan firman. Seperti saya, dimanapun saya berada, beritakan firman. Seperti malam ini saya beritakan firman, besok pagi dan dimanapun saya berada, selalu berjumpa dengan orang, kasih firman. Bicara tentang Tuhan, itu udah firman. Dan terus saya berlanjut bahwa manusia suatu hari akan mati. Dan setelah ada kematian, Ibrani 9 ayat 27, selalu saya sampaikan firman Tuhan, bahwa nanti ada pengadilan. Oleh itu bersyukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu sampai saat ini bisa setia kepada Tuhan, bisa cinta Tuhan, itu semua kan anugerah Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita hargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kita beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Ya, seperti Yesus, sementara ia memberitakan firman kepada mereka, jadi hidupku seperti Kristus. Jangan lupa selalu beritakan kebenaran dari Tuhan. Terus ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya
Kan orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka. Mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbayang. Bayangkan saudara, berarti ini berkerumun penuh sesak. Rumah seorang yang dipanggil sama Tuhan untuk dipilih untuk Yesus mengadakan KKR. Ini mengadakan KKR saudara. Di rumah tidak cukup orang banyak berbondong, tidak bisa melalui pintu. Akhirnya dia dibawa orang lumpuh dari atap rumah saudara. Ya coba ini. Karena percayanya dia kepada Tuhan. Dan kedua, kerinduannya berjumpa dengan Tuhan. Demikian mari buat setiap kita. Apabila Bapak Ibu punya masalah, milikilah iman dan milikilah hati yang rindu mau berjumpa dengan Tuhan. Seperti ini. Baru dia turun. Coba berikut saya mau baca. Ayat yang kelima. Tetapi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Wah, dahsyat. Karena kita semua jujur adalah orang berdosa. Tapi ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ternyata berjumpa dengan Tuhan ada mujizat. Apa berikutnya? Ayat ke-6. Tapi di situ ada juga yang duduk berapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang mujizat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Maka lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Allah memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oh, dahsyat sudah. Sesuatu mujizat terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini orang lumpuh tidak bisa berjalan. Berjalan Tuhan. Tolong. Pemungut cukai Matius dipilih sama Tuhan. Nanti kita baca. Oleh itu kita orang berdosa, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena percaya Tuhan Yesus maha baik. Saya sudah katakan kemarin malam, ya, kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang sakit, percaya seperti orang lumpuh disembuhkan sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit yang Bapak Ibu alami dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Seperti orang lumpuh ini berjalan, demikian kesembuhan terjadi buat Bapak Ibu semua. Yang penting Bapak Ibu mari bersama saya cintai Tuhan Yesus dan kita mau taat. Kita mau sungguh-sungguh penuh dengan doa, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hati yang selalu berharap melekat dengan Tuhan. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Oh, luar biasa. Bersama Yesus perkara besar terjadi. Ini tidak terbayang saudara. Orang lumpuh di atas rumah, di atas atap rumah diturunkan. Dia tidak percaya sebetulnya apakah bisa sembuh. Tapi dengan iman dia percaya dengan sungguh. Secara manusia, ya maksud saya yang gotong, yang musuh itu mungkin dalam hati apa benar bisa sembuh. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Yesus ada pengampunan segala dosa. Karena dialah Tuhan di atas segala-galanya. Terus berikutnya ayat 13. Sudah itu Yesus pergi lagi kepada danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alpius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Lewi lalu mengikut aku. Nah, ini adalah Matius, saudara. Matius seorang pemungut cukai dari suku Lewi yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus, mengikuti Yesus. Demikian buat kita. Kita adalah orang berdosa. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk kita ikuti Yesus. Sebab hanya di dalam Dia juru selamat. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus mujizat terjadi. Semua penyakit disembuhkan. Dan Tuhan itu maha baik. Oh, kita bersyukur. Kita bisa ikut Yesus sampai detik ini. Saya bersyukur. Karena bicara ikut Yesus berarti ikut masuk di dalam kerajaan surga. Dan berikutnya ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Bersama dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jadi Tuhan itu tidak peduli, saudara. Orang berdosa semua didatangkan sama Tuhan. Matius pemungut cukai, ya, secara manusia tidak layak mereka berjumpa dengan Tuhan, tapi Yesus yang melayakkan seorang yang berdosa itu kembali datang kepada Tuhan supaya mereka semua diselamatkan, menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kita ikuti Yesus. Tuhan tahu Tuhan tidak mau satu orang binasa, saudara, tapi Tuhan mau supaya semua diselamatkan seperti di dalam
2 Petrus pasal 3:9. Maka Tuhan panggil pemungut cukai, ya. Matius itu dipilih sama Tuhan. Demikian kehidupan kita, dipilih sama Tuhan karena Tuhan tidak mau seorang binasa. 2 Petrus pasal 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak mau seorang binasa. Bapak Ibu semua dipilih sama Tuhan, karena Bapak Ibu bersama saya berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Terbukti kasihnya Tuhan dahsyat. Orang lumpuh berjalan, dan Matius orang berdosa. Kita orang berdosa yang tidak layak dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Oleh itu mari kita ikut Yesus. Dikatakan di situ, lalu maka berilah Lewi itu mengikuti dia. Jadi ikut Yesus, saudara, ya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, maka banyak pemuncukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Coba, banyak orang mengikuti dia, termasuk kita semua. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau cinta Tuhan, ya. 16-17. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan di tengah pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17 yang terakhir. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Kita jujur adalah orang berdosa, bukan orang benar. Tidak seorang pun manusia hidup di dalam kebenaran. Semua orang berdosa, sudah hilang atas kemuliaan Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kelahiran dari Yesus, ada 5 hal karya Allah Tuhan yang besar. Yaitu pertama, hari kelahirannya itu untuk menyelamatkan kita. Hari kematiannya, Jumat Agung, untuk menyelamatkan kita. Dan hari kebangkitannya untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus yang keempat pergi, yang kelima datang kembali untuk menjemput setiap kita yang mencintai Tuhan. Oleh karena itu mari kita komit dengan Tuhan. Tuhan, bentuklah hidupku, biar hari-hari hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita mau ikut Yesus seperti ini. Orang Lewi ikut Yesus, Matius pemungut cukai ikut Yesus. Kita semua ikut Yesus dengan setia, karena di dalam Dia yang penyakit apapun disembuhkan sama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu punya masalah, ada pergumulan hidup, mungkin ada yang sakit seperti yang kemarin saya doakan, melangkah dengan iman, Yesus hadir malam hari ini. Dia akan berkati kita semua, karena Tuhan pilih kita untuk masuk di dalam hidup yang kekal bersama Yesus. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, pilih kita, amin, haleluya. Orang berdosa dipanggil, dipilih Tuhan supaya bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, pilih kita, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dan saudara, kita semua dipanggil Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbalik tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau cinta Tuhan, karena Tuhan sudah tolong kita semua.
Saya berdoa buat Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit, percaya orang lumpuh disembuhkan sama Tuhan. Dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan. Matius pemucukai orang Lewi dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi murid Yesus. Demikian juga kita dipanggil menjadi milik Yesus, dan kita melakukan taat setia kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with Jesus. Terjadi mujizat, perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.